تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني ولما شرب صافي الهني وهاب الغني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد حبيب الله بالعلبي بن محمد حدد في تأليفه رسالة المذاكرة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دار الآمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصل في ذكر شيء مما يكرم الله به من أطاعه وعمل صالحا لوجهه. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإسراء آية النحل. وقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. النور. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سوس ويسركم متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن المرتبى. الكهف. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مريم. قال ابن عباس رضي الله عنه يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين. لا آخر الله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu kita, di setiap detik nafas kita. Siapapun kita patut tanpa terkecuali atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya, bersimpuh di hadapannya, memenuhi suruhan panggilannya dan panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salah satu taman daripada taman surganya. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta. Harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita baik dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Bulan kemarin jelaskan oleh Abdul Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala keridhaannya dalam ketaatan kepadanya dan murkanya dalam kemaksiatan kepadanya. Dan Allah sudah menjanjikan barang siapa yang mentaatinya masuk ke dalam surganya, mendapat rahmatnya, dan mengancam mengingatkan siapa yang bermaksiat kepadanya masuk ke dalam neraka sebab keadilan dan hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersegera mendapatkan ampunannya dan surganya. Dan Allah perintahkan mereka juga untuk menjaga diri mereka, keluarga mereka dari api neraka dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi kemaksiatannya. Itu yang kita baca bulan lalu. Kita lanjutkan fasal fi dzikri syai'in, dalam menyebutkan sesuatu mimma yukrimullah bihi, sedikit dari apa yang Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dengannya. Man ata'ahu wa amila salihati wajhihi, siapapun di antara hambanya yang mematuhinya dan beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melakukan amal saleh mematuhi Allah Subhanahu wa taala, ini akan disebutkan sebagian kecil dari apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap mereka. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam surat An-Nahl, man amila salihan, siapapun yang beramal saleh, siapapun yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik dari kaum lelaki atau dari kaum perempuan. Siapapun di antara kaum lelaki dan perempuan yang beramal saleh, siapapun dari suku apapun, keturunan manapun, tinggal di negara apapun,
wa huwa mu'minun, dan ia sebagai hamba yang beriman. Siapapun yang beramal soleh dari kaum lelaki atau perempuan dan ia sebagai seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janji, maka sungguh kami akan menghidupkannya, artinya akan menjadikan kehidupannya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dengan makna semua yang baik yang kita ketahui dan yang kita tidak ketahui. Termasuk kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses. Termasuk yang terbesar adalah qanaah dan mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang kita dapatkan halal. Yang kita dapatkan kita merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk yang besar dari kebahagiaan dunia yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi yang beramal saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kaum laki atau perempuan. Janji Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak minta muluk-muluk amal saleh gratis. Ada orang yang salat bayar dulu masuk ke musalla atau bayar dulu kau mau salat. Enggak, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan kita untuk melakukan amal soleh dengan Allah turunkan Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukannya. Allah turunkan utusannya kepada kita menjelaskannya dan memudahkannya. Amal soleh apapun tidak ada yang berat. Alhamdulillah mudah. Salat mudah. Dan melakukan amal-amal soleh yang lainnya mudah. Alhamdulillah. Kenapa mudah? Karena tidak perlu biaya ongkos. Bakti orang tua perlu ongkos, tidak perlu ongkos. Berbuat apa yang menjadi keinginan mereka, mentaati perintah mereka selagi mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita punya tenaga, kita punya lisan yang mampu untuk membahagiakan hati mereka berdua, tenaga untuk membantu kebutuhan mereka berdua dan lain sebagainya. Siapapun di antara kita yang kepengen kehidupannya baik, maka syaratnya Allah berikan amal soleh. Satu aja syaratnya, amal soleh. Dan amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah janjikan dengan sebabnya kita akan mendapatkan kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada kita, Bang. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kita beramal soleh Allah bertambah agung, bertambah mulia. Tidak. Andaikan semua makhluk beramal soleh, Allah tidak bertambah agung sedikit pun, bertambah mulia sedikit pun, bertambah besar sedikit pun, bertambah kuat sedikit pun, tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sempurna apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan hasil dari kebaikan yang kita lakukan kita sendiri bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang akan memetik hasil dari kebaikan yang kita lakukan. Man amila sholihan fali nafsih, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang beramal soleh, maka kebaikannya dia sendiri yang akan mendapatkannya. Bukan hanya dia sendiri, Bang. Kalau dia punya istri pun akan mendapatkannya. Kalau dia punya anak pun akan mendapatkan merasakannya. Kalau sudah dia punya anak cucunya pun akan mendapatkan merasakannya. Dari balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena sebab perbuatan solehnya, perbuatan baiknya. Surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu Allah berfirman dalam ayat yang lainnya surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah telah berjanji kepada hamba-hamba yang beriman dari kalian wahai umat Nabi besar Muhammad, wa amilus solihat, bukan hanya sekedar beriman dan melakukan amal-amal soleh. Dengan keimanan yang ia miliki, mereka selalu melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Allah janjikan bagi kalian, la yastakhlifannahum fil ard, Allah akan jadikan mereka yang beriman dan beramal soleh sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai khalifah Allah di
bumi. Merekalah yang menegakkan perintah Allah, merekalah yang menjaga, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Merekalah yang menjaga muka bumi ini dengan ketaatan amal soleh yang mereka lakukan, sehingga muka bumi ini aman, tidak terjadi berbagai macam petaka bencana. Karena Allah menegaskan dalam ayat yang lainnya, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampaklah kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan, di lautan, karena sebab ulah manusia. Karena sebab kesalahan manusia, karena sebab kemaksiatan manusia, karena sebab perbuatan dosa manusia. Artinya, kalau perbuatan dosa merusak muka bumi ini, maka perbuatan baik akan menjaga, melestarikan muka bumi. Bukan melestarikan muka bumi ini hanya dengan namanya menghindari kantong plastik. Bukan berarti melestarikan muka bumi ini hanya namanya menanam tanaman dan lain sebagainya. Tidak, melestarikan muka bumi ini dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh itu bukan kita yang akan melestarikannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka khalifah di muka bumi ini sebagai penegak keadilan, keimanan yang menjadikan muka bumi ini lestari, jauh dari bala musibah petaka. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah umat-umat sebelum mereka, terutama bagi bangsa Bani Israel, yang Allah turunkan kepada mereka nabi rasul, sehingga mereka menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masa mereka, di waktu mereka. Jadi khalifah Allah menjadi hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh di muka bumi ini, yang menjadi namanya pengganti Allah dalam melestarikan muka bumi dengan berbuat amal soleh. Naib wakil dari Allah subhanahu wa ta'ala agar menjaga muka bumi dengan amal soleh. Walau yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan memantapkan bagi mereka agama mereka yang Allah telah ridhai bagi mereka. Allah akan mantapkan agama Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ridai bagi kita semua agama itu. Wa raditu lakumul islama dina. Allah akan mantapkan, Allah akan jadikan agama Islam itu ya'lu, paling tinggi dari seluruh agama yang ada, dan tidak ada satupun agama yang melebihinya. Karena ia adalah agama semata-mata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menjadikan agama mereka makin mantap, kuat, kokoh. Walau yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan menggantikan bagi mereka setelah ketakutan, kekhawatiran yang mereka rasakan, amnan, dengan keamanan. Banyak khawatir yang kita miliki, banyak rasa takut yang kita alami dan lain sebagainya. Insyaallah kalau kita beriman dan beramal soleh, maka Allah akan gantikan semua itu dengan keamanan. Tidak khawatir lagi muka bumi ini akan mengalami A, B, C dan lain sebagainya. Dan kekhawatiran kita akibat kekufuran yang dilakukan oleh manusia itu akan digantikan oleh Allah dengan keamanan. Artinya iman dan amal soleh kita ini akan memberikan kebaikan bagi semua manusia, bahkan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga aman, semua aman. Yang makhluk di darat aman, makhluk di laut pun akan aman. Tidak ada makhluk lagi yang khawatir, yang di darat atau di laut. Bagi manusia atau selain manusia, Allah akan jadikan keamanan. Kalau beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal
Allah minta alhamdulillah, ada ringan aja. Allah minta iman dan amal soleh. Allah minta iman dan amal soleh. Allah akan berjanji kepada kita. Kita akan dijadikan oleh Allah khalifah. Yang memang Allah tujuan untuk menjadikan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan mantapkan agama kita Islam. Sehingga tidak ada satupun manusia selain Muslim yang akan mengotak-otik agama kita. Kenapa? Karena Allah berjanji wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadalahum. Allah yang berjanji. Karena Muslim meninggalkan keimanan, meninggalkan amal saleh, maka orang-orang kafir, musuh-musuh mereka bisa mengotak-otik agama kita. Sekarang kan kita dikotak-otik agama kita. Kenapa? Karena salah kita. Kenapa? Karena kita meninggalkan iman dan amal saleh. Melakukan kekufuran dan amal-amal yang tidak baik. Kadang-kadang kita sudah tahu itu tidak baik, masih kita lakukan. Kadang-kadang itu tahu itu perbuatannya dimurkai oleh Allah, masih kita kerjakan. Tanpa rasa takut, khawatir akan azab murka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Kahf Allah mengatakan, Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Artinya tidak cukup hanya iman, tidak cukup hanya amal saleh, harus iman dan amal saleh berimbai, berbarengan. Harus iman dan amal soleh menjadi satu, menyatu. Iman dan amal soleh harus menyatu. Kalimat jadi dari awal, man amila sholihan min dzakarin aw unsah wa huwa mu'min. Kalimat kedua, wa adal ladzina amanu minkum wa amilus sholihat. Kalimat ketiga dalam ayat ini, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi siapapun yang berbuat amal-amal yang baik. Allah tidak akan sia-siakan, Allah tidak akan hilangkan, Allah akan jaga, Allah akan pelihara pahala ganjaran dari amal soleh kita. Kita akan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap amal soleh kita, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun halus. Ulaika lahum, maka mereka lah bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, jannatu adnin, kami siapkan surga yang aden, surga kebun-kebun yang di situ berisi berbagai macam anugerah kenikmatan yang ia akan aden, menetap di dalamnya selamanya tanpa ada kematian. Orang di surga tidak mati, orang di neraka tidak mati. Bangsa jin manusia di surga ada mati, bangsa jin manusia yang di neraka ada mati. Mati hanya di dunia sekali. Mati hanya sekali di dunia, habis di dunia tidak ada kematian. Kita akan hidup selamanya. Kita akan hidup selamanya di surga atau neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah berjanji yang beriman dan beramal saleh, ulaika lahum jannatu adnin. Mereka bagi mereka aku akan limpahkan, anugerahkan jannatu adnin, surga-surga aden, surga-surga arti kenikmatan-kenikmatan yang ia akan alami, ia akan berdiam di tempat itu yang dipenuhi dengan kenikmatan selamanya, mukim di sana. Tajri min tahtihimul anhar, ia mengalir dari tempat-tempat tinggal mereka al-anhar, sungai-sungai, bukan hanya sungai satu. Kalau kita sungai satu kan, berapa kita punya sungai? Satu, aliran Sungai Mahakam. Ini bukan sungai satu, sungai-sungai. Kalau sungai kita kan cappuccino warnanya, coklat. Kalau ini sungainya nih, ada sungai dari air yang lebih jernih dari ini, lebih nyaman, nikmat rasanya, kayak kita minum zam-zam. Ya. Ada air lagi dari madu. Ada air lagi
dari sari korma dan sari buah-buahan yang lainnya, khamar. Dan ada air lagi dari susu yang putih. Yuhallawna fiha min asawir. Mereka akan dihiasi di dalamnya, di surga itu, min asawir, dari asawir, gelang-gelang. Min dahabin, terbikin dari emas. Kalau kita kan emas-emasan, Bang. Tidak ada orang yang pakai emas 24 karat. Ada, Bu, pakai emas 24 karat gelangnya. Tidak ada. Paling emas 18 karat. Mungkin anak kurang paham ya. Kalau ada orang emas ini pasti ngerti dia. Nah, pakainya emas 24 karat. Kalau emas satu gelang itu ditukar dengan dunia, masih lebih uangnya. Masih ada kembaliannya, karena nilainya lebih daripada dunia seisinya emas satunya gelangnya sana. Bukan satu gelang, min asawir, dari gelang-gelang. Min dhahabin, yang terbikin dari emas. Emas yang betul-betul, Bang. Yang tidak diragukan kadarnya. Jangankan beli rumah, beli bumi seisinya bisa dengan emas itu. Wa yalbasuna thiyaban khudran, mereka akan memakai pakaian-pakaian khudran yang berwarna hijau. Min sundusin, dari sundus, dari sutra yang halus, yang terbaik, yang tidak ditemukan di dunia sutranya. Wa isabrakin, ada sutra juga, sutra yang lainnya. Ada sutra yang halus, ada sutra yang agak tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka akan bersandar di dalamnya, 'alal araik, di atas bantal-bantal, sandaran-sandaran yang ada. Nah, terutama di kamar yang dihiasi kayak kamar pengantin. Setiap harinya pengantin. Kayak apa? Kalau di sini kan pengantin paling 3 hari. Nah, kalau di sana kamarnya kayak kamar pengantin. Ada hiasannya, ada panoramanya. Kalau duduk, wah, sutra dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan duduknya itu muttaqin, seperti ini, mutarabbi begini. Ada yang mengatakan sambil bersandar, sambil tidur-tiduran bersandar, santai. Dalam surga ada semuanya. Mau durian ada duriannya, tapi tidak ada bijinya. Apalagi kulitnya tidak ada, karena di sana ada pembuangan sampah. Kalau di sini kan banyak pinggir jalan itu. Kalau di surga tidak ada pembuangan sampah. Jadi di surga tidak ada kulitnya, tidak ada bijinya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Buahnya ada, tapi tidak ada kulitnya, tidak ada bijinya. Kalau di dunia ada gak buah, ada yang ada kulit, tidak ada bijinya? Pasti ada kulitnya. Paling minim ada kulit, dan kebanyakan ada kulit, ada biji. Kalau sana tidak ada. Tinggal lep makan. Dan kalau makan ngunyah nyaman luar biasa. 2 kali kunyahan beda rasa dengan yang pertama kunyahan. Ngunyah untuk 3 kalinya beda dengan yang kedua yang pertama. Ngunyah keempat kalinya beda dengan yang ketiga, kedua, satu. Kalau sudah di tenggorokan lebih beda lagi rasanya. Kalau sudah masuk menyebarkan bau harum keluar dari tubuhnya. Ada gak makanan seperti itu di dunia? Tidak ada. Itu makanan seperti itu. Besok sama buahnya, sama jenisnya, sama bentuknya, rasanya beda dengan yang kemarin. Beda dengan yang kemarin rasanya. Lusa sama juga, itu juga buahnya, bentuknya itu juga, tapi rasanya beda dengan hari yang kedua, yang pertama. Begitulah seterusnya. Kira-kira ada makanan seperti itu? Yang dimakan di tempat Ahmad Ghazali Padang, begitu hari ini rasanya seperti itu, besok seperti itu juga, Bang. Kecuali kalau ada menu baru, ya.
Kalau alam menu baru rasanya beda. Kalau enggak ya begitu-begitu rasanya. Tapi kalau surga beda rasanya. Dan yang antiknya walaupun makan sekarung, 2 karung, senampan 2 nampan, ndak kemih, ndak buang, ndak BAB. Masya Allah. Kalau kita ndak kemih 2 hari 3 hari, aduh, ke klinik, ndak cukup klinik, ke rumah sakit sana ndak cukup, ke Samarinda rujuk. Kenapa ndak bisakah? Ndak bisa kami. Kalau sana ndak ada kami-kamian. Ndak ada BAB-BAB-an di sana. Masya Allah, luar biasa. Jadi kayak apa? Ndak bisa. Kalau kita ingin bayangkan, ndak bisa bayangkan. Kayak apa membayangkan sesuatu Rasulullah ketika menggambarkan surga? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu tempat kenikmatan keindahan yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terlintas oleh hati. Belum pernah. Yang terlintas di dalam benak hati ternyata yang kita akan dapatkan jauh lebih luar biasa. Allah kan gambarkan dalam surga. Ini nih, gambaran surga ini. Tajri min tahtimul anhar, mengalir dari nama kebun-kebunnya, rumah-rumahnya, tempat-tempat mukim mereka, sungai-sungai. Tapi bukan yang di bawah ini banyak kotoran, Bang. Mengalir air yang luar biasa. Yuhalluna minha, yuhalluna fiha min asabin dhahabin. Pakaian perhiasan. Pakai perhiasan, tangannya, kakinya. Wallahu alam sampai kemana perhiasannya. Dari emas perhiasannya. Belum batu cincinnya. Belum matanya kan, itu kan emasnya. Ada matanya juga nanti. Min zuburjud, lu'lu', marjan dan lain sebagainya. Pakaian-pakaian yang sutra. Kayak pejabat kalau pakai batik itu batik yang sutra, yang mahal. Di Indonesia hanya 1 itu ada, tidak boleh 2 ada. Itu pakaiannya. Tidak boleh 2 ada pakaiannya. Masya Allah. Di rumah santai, duduk bersila begini atau duduk sambil santai. Apalagi di muka kita, wanita cantik luar biasa. Kira-kira mau keluar rumah? Wanitanya cantik luar biasa. Senyumnya aja ya Allah bikin galau hati. Kalau di sini senyumnya bikin pusing hati. Nggak tahu ini senyumnya ini senyum bagus atau senyum nggak bagus ini. Nikmat thawab, Masya Allah. Allah gambarkan nikmat thawab, alangkah indahnya nikmatnya balasan pahala yang Allah berikan. Wa hasunat murtafaqah, dan indahnya murtafaqah, tempat yang Allah siapkan bagi mereka yang mereka diami, yang mereka tinggali. Steril, luar biasa steril. Tidak perlu pakai masker. Tidak perlu pakai masker, steril. Luar biasa, tidak ada debu walaupun sedikit. Surat Al-Kahf. Allah Ta'ala dalam surat Maryam Allah mengatakan, Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Subhanallah. Dari awal surat tadi itu, amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya beriman dan beramal saleh. Harus berimbang. Artinya menunjukkan seseorang itu mampu beramal saleh tergantung imannya. Kalau imannya semakin kuat, semakin mantap, semangat, banyak dia beramal saleh. Karena dunia tempatnya amal soleh, tempat kita berbekal. Semakin banyak amal soleh bekal kita, semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Semakin besar, semakin banyak yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita
belanja ke Samarinda, bawa uang 1 juta, ya cukup uang itu aja bang. Tapi kalau kita bawa uang 10 juta, yang kita bawa lebih banyak yang daripada dari yang bawa 1 juta. Kalau dia bawa uang 20 juta, jauh lebih banyak lagi yang dia dapatkan dari Samarinda bawa ke sini. Kalau dia bawa uang 100 juta, bawa bini dari Samarinda ke sini. Menikahkan 30-50 juta aja masih lebih. Bisa bawa bini ke sini. Kalau banyak lagi ya semakin banyak. Begitu juga kita. Semakin banyak amal soleh kita, semakin banyak yang kita bisa dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nanti yang bawa 1 juta, kayak apa ya, kenapa tidak bawa 10 juta. Yang 10 juta mengatakan kenapa yang tidak bawa 20 juta. Yang 20 juta mengatakan kenapa tidak bawa 100 juta, Pak, dapat bini lagi sah. Begitu juga seterusnya. Nanti di surga seperti itu. Maka beruntung, semakin banyak bekalnya, semakin banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya yang beriman dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan jadikan bagi mereka Allah Ar-Rahman wud dan kecintaan. Ini Ibn Abbas mengatakan yuhibbuhum, Allah akan mencintai mereka orang yang beriman dan beramal soleh, wa yuhabbibhum ilal mu'minin, dan Allah jadikan semua orang yang beriman mencintai mereka. Allah jadikan samping Allah mencintai mereka, Allah jadikan semua yang beriman mencintai mereka. Semua yang beriman mencintai mereka. Kalau ada orang baik, maksudnya kalau ada orang baik, apalagi dianggap orang Allah wali Allah. Saking baiknya, saking hebatnya mereka dalam beramal soleh, sampai mereka menjadi wali Allah. Kalau sudah wali Allah itu berarti sudah amal solehnya top, lahir batin, ucapan, perbuatan, tingkah laku top sudah. Allah akan jadikan, samping Allah mencintai mereka, Allah akan jadikan hati-hati yang beriman mencintai mereka. Andaikan ada orang yang menyangka, mengira, meyakini dirinya beriman, tapi tidak mencintai hamba-hamba yang Allah cintai, itu berarti belum beriman. Berarti belum beriman. Walaupun dahinya hitam, tidak cukup dahinya bang, seluruh mukanya hitam, belum beriman. Ini sudah janji Allah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah akan jadikan bagi mereka kecintaan. Artinya Allah akan mencintai mereka, dan Allah jadikan semua orang yang beriman akan mencintai mereka. Andaikan ada yang tidak mencintai mereka, berarti diragukan imannya. Walaupun ia mengira ia beriman, walaupun ia mengajak selainnya untuk beriman, tapi dirinya sendiri belum beriman. Kalau ia tidak mencintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Allah sudah tegaskan dengan iman dan amal saleh. Itu sedikit ayat ya, sedikit ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dari Imam Bukhari dan lainnya. Inna Allah Ta'ala qal, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, hadis qudsi ini, man adali waliyan, barang siapa yang mengganggu bagiku waliyan, seorang wali, artinya siapa yang mengganggu para waliku atau para kekasihku, mengganggu mereka semua atau seorang dari mereka, faqad adzantuhu bil harb, maka aku beritahu kepadanya bil harb, bahwasanya aku akan memerangi dirinya. Aku akan memerangi dirinya. Yang mengganggu waliku, kekasihku, aku kasih tahu, umumkan kepadanya, beritahu ia bahwasanya aku akan memerangi dirinya. Memerangi Allah, memeranginya.
La ilaha illallah. Ulama mengatakan ada dua dosa, dua kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala umumkan Allah memeranginya. Allah memeranginya. Bukan hanya musuh, Allah memeranginya. Faqad adzantu bil harb, aku kasih tahu perang denganku. Bukan hanya musuh. Berarti musuh ini lebih dari musuh. Kalau musuh kan belum tentu kita memeranginya, walaupun kita, tapi belum tentu. Tapi Allah mengatakan adzantu bil harb, aku kasih tahu aku akan memeranginya. Dua dosa. Pertama Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dosa makan riba. Lam yaf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis Allah mengatakan yang memusuhi walinya Allah, yang memusuhi para walinya Allah, hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dua dosa ini Allah Subhanahu wa taala umumkan bagi mereka yang melakukannya, Allah akan memeranginya. Satu melalui Al-Qur'an, satu melalui hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taqarrab ilayya 'abdi, dan tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku seorang hambaku bi syai'in, dengan sesuatu apapun yang ia lakukan, ahab ilayya mimma aftaratu alaihi, lebih aku cintai dari apa yang telah kuwajibkan atasnya. Artinya kewajiban itu ya lebih besar pahalanya dari selainnya. Tapi wala yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba, tapi senantiasa seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, yaitu setelah menjalankan yang wajib. Kalau tidak melakukan yang wajib, ya percuma sunnahnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa seorang itu mendekatkan dirinya kepadaku setelah melaksanakan yang wajib dengan melakukan yang sunnah-sunnah hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Fa idza habbtu, maka jika aku telah mencintainya, mencintai seseorang hamba itu, kapan Allah cinta? Kalau dia sudah melaksanakan yang wajib, memperbanyak yang sunnah. Kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku adalah pendengarannya yang menggunakan pendengaran itu untuk mendengar dengannya. Artinya ya la yaf'al kullu adwin ma yakhussu ila ma yuhibbullah. Artinya anggota tubuh panca inderanya tidak melakukan sesuatu kecuali yang dicintai oleh Allah. Dan yang melakukannya meyakini bahwasanya Allah lah yang menggerakkannya. Begitu ya, basarat yubsiru bih, pandangannya yang ia gunakan untuk melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang ia gunakan untuk bergerak melakukan namanya kebutuhannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan dengannya. Mata, telinga, tangan, kaki, begitu yang lainnya Allah akan jaga, sehingga tidak melakukan gerakan kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la'utiyanna, dan jika ia meminta kepadaku pasti aku akan berikan ia apa yang diminta olehnya. Wa in sa'adani la'uidanna, kalau dia minta agar aku lindungi ia, pasti aku akan lindungi ia, kata Allah Subhanahu wa taala. Akramallahu bihadil mahabbah al-'azimah, Allah akan muliakan seorang hamba itu dengan kecintaan yang luar agung ini, yang sangat agung ini. Allati tasir ma harakatul abad sakanatu kulluha billah walillah, yang menjadi bersama kecintaan yang Allah berikan seorang hamba itu, tandanya gerak-gerik seseorang hamba, gerakannya, mantapnya ia, diamnya ia, bergeraknya ia, semuanya billah walillah, karena Allah, dengan bantuan Allah. Allah bantu dan lakukan karena Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Man adda mabtaradahu alaih, barang siapa yang melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah terhadapnya, wa aktar min nawafil taat, dan memperbanyak dari ketaatan-ketaatan yang sunnah, tagarruban ilaih, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.
Allah akan berikan kecintaan yang agung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga geraknya dia, diamnya ia atas pilihan Allah terhadapnya Subhanahu wa taala. Nah, khair. Insyaallah masih agak panjang. Insyaallah kita lanjutkan nanti bulan depan. Kalau yang ditanyakan fadhal. Itu ya, Rasulullah menegaskan dalam hadis, dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tadi, ditegaskan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana yang dilakukan oleh Allah terhadap hamba yang dicintainya, terhadap hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah hakikatnya hamba-hamba Allah yang karena sebab keberadaan mereka Allah jaga muka bumi ini. Kalau bukan karena sebab mereka bisa hancur muka bumi ini. Kenapa? Karena perbuatan salah dosa manusia yang menimbulkan kerusakan. Kalau bukan karena masih adanya mereka, hancur lekas cepat muka bumi. Karena sebab adanya mereka Allah masih jaga karena sebab mereka. Kalau yang ditanyakan fadhal. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, anak cucu kita, menantu kita golongan para aulia Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Kalau Allah kabulkan, Allah akan mudahkan jalannya. Kalau Allah kabulkan doa kita ini, Allah akan mudahkan jalannya. Ada jalannya sedikit, terbuka, sehingga tiba-tiba sudah jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Ya Rabb, Allahumma amin. Paling minim kita cintai mereka. Paling minim kita cintai mereka. Walaupun kita mungkin tidak bisa, sulit, susah, berat menjadi wali Allah, paling tidak kalau kita cinta dengan mereka, kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Rasulullah mengatakan yusyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan di mahsyar nanti bersama siapa yang ia cintai. Al mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabtah, dan lain sebagainya. Rasulullah menegaskan bahwasanya kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang kita cintai di dunia, sampai di barzah, sampai di mahsyar, sampai di surga. Kalau kita mencintai hamba-hamba Allah yang soleh, Allah akan mudahkan jalan kita untuk berkumpul dengan mereka, sehingga kita berjumpa dengan mereka, berkumpul dengan mereka di dunia. Begitu juga nanti di barzah, begitu juga nanti di mahsyar, begitu juga nanti di surga Allah. Alhamdulillah. Masih ada waktu sedikit. Yang tanyakan fadhal. Alhamdulillah ya. Untuk memudahkan kita beramal soleh sesuai perintah Allah dan Rasulnya, cintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita cintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, maka kita akan mudah melakukan amal soleh sesuai perintahnya, perintah Rasulnya. Kalau enggak, repot. Kalau enggak, repot. Kalau enggak, susah. Kalau enggak, berat. Kenapa? Karena kita punya banyak musuh. Nafsu, hawa, dunia, syaitan. Begitu juga yang lainnya. Mata'ud dunia, kesenangan, kenikmatan, gemerlap dunia. Tapi kalau kita cinta dengan Allah dan Rasulnya, kita akan tahan semua itu
dan kita lakukan apa yang menjadi hal yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Muyak sama laki ini misalnya ibu. Misalnya ibu muyak sama laki, ya macam-macam bang alasannya, mungkin macam-macam sebabnya. Macam-macam sebabnya. Tapi kalau ibu cinta sama Allah dan Rasul-Nya, ibu tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, walaupun muyak sudah. Kalau enggak macam-macam nanti ya yang kita lakukan. Begitu juga seorang suami muyak lawan bininya. Nah misalnya, ya kalau dia cinta dengan Allah Rasul-Nya, maka kecintaan itu yang akan meredam keinginan hawa nafsunya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kayak apa kalau lagi muyak lawan bini ini? Begitu juga bini, kayak apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kalau muyak lawan laki ini. Begitu juga kalau orang tua muyak lawan anak, kayak apa nih? Jadi kita bisa. Tapi kalau ndak repot. Kalau ndak repot. Mudah-mudahan semua kita bisa insyaallah. Diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita kan hidup di dunia sementara kan? 60 70 bang. Alhamdulillah. Coba kalau 500.000. Lawas betul muyak lawan lakinya. Lawas betul muyak lawan bini. Alhamdulillah kita 60-70 pun ya. Alhamdulillah. Sayangnya Allah sama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh banyak macam-macam. Alhamdulillah harus tahan sampai 70 tahun. Ada umat sebelum kita ketika tahu kita umat akhir zaman, umur kita 60-70 tahun. Kalau begitu, saya tidak perlu bangun rumah. Tidak perlu bangun rumah bang katanya. Kenapa? Ya 60-70 tahun. Stumat bujur jar. Stumat lekas bujur. La ilaha illallah, lekas bujur. Kenapa? Karena umur mereka 500 tahun, 1000 tahun lebih. 60-70 berarti stumat bujur. Nah, mudah Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayat dan diiringi setiap langkah dalam kehidupan kita dengan taufik hidayat darinya. Allah jadikan kita mampu mencintainya, mencintai Rasulnya sesuai perintahnya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semua janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia akhirat dan Nabi-Nya Muhammad untuk kita semua. Dan apapun yang kita niatkan, kita hajatkan, mudah-mudahan dimudahkan, disampaikan oleh Allah fi afiyah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidul Fatihah. ومن الأعمال أزكاها من أخلاق أطيبها من الزاد الزلها من العافية أكملها ومن الدنيا خيرها من الآخرة نعم اللهم أجرنا من غير ضرر وأغرنا من غير اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغرنا من غير ابتلاء يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم على نبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau ada waktu habis isya ini ada majelis di Nurul Yakin, majelis Nurul Yakin. Fadhal. Ini pulang kita bawa pahala haji umroh. Kalau mau haji umroh malam lagi, satu lagi di Nurul Yakin ada majelis malam ini. Antum pulang nanti bawa haji umroh. Haji umroh malam ini kita bawa 2 pahala haji dan